Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Dinamika Struktur kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kami, hasil tugas kami, dan di mana pada kelompok 1 ini terdiri dari saya, Bimo Ariza Sativa Maulana dengan NIM 14191012 dan Jumat Amin. Silakan perkenalkan diri. Saya Jumat Amin 14191023. Dan Muhammad Roger Rinaldi, silakan. Saya Muhammad Roger Rinaldi, NIM 14191031. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan antara analisis atau analisa statik dan analisa dinamik. Next. Baik, untuk definisinya sendiri, analisa statis adalah merupakan analisis sederhana untuk menentukan pengaruh gempa, tetapi hanya digunakan pada bangunan sederhana dan simetris. Penyebaran kekakuan massa menerus dan ketinggian tingkat kurang dari 40 meter. Untuk analisa dinamis itu dilakukan untuk evaluasi yang akurat dan untuk mengetahui perilaku struktur akibat pengaruh gempa yang sifatnya berulang. Konsep pemilihan struktur. Konsep pemilihan struktur pada perencanaan rusunawa ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu struktur atas, upper structure, dan struktur bawah, substructure. Lanjut. Oke, untuk struktur atas atau upper structure adalah bagian dari struktur yang berfungsi menerima kombinasi pembebanan, yaitu beban mati, beban hidup, beban sendiri struktur, dan beban lainnya yang direncanakan. Selain itu, struktur bangunan atas harus mampu mewujudkan perancangan arsitektur sekaligus harus mampu menjamin segi keamanan dan kenyamanan. Next. Adapun struktur bawah atau substructure merupakan bagian struktur yang mempunyai fungsi meneruskan beban ke dalam tanah pendukung. Perencanaan struktur harus benar-benar optimal sehingga keseimbangan struktur secara keseluruhan dapat terjamin dengan baik dan sekaligus ekonomis. Selain itu, beban seluruh struktur harus dapat ditahan oleh lapisan tanah yang kuat agar tidak terjadi penurunan di luar batas ketentuan yang dapat menyebabkan kehancuran atau gagal struktur. Oleh karena itu, ketetapan pemilihan sistem struktur merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut faktor resiko dan efisiensi kerja baik waktu maupun biaya. Next. Oke, konsep pembebanan antara lain adalah beban statis. Beban statis ini adalah beban tetap, baik besar intensitasnya, titik bekerjanya, dan arah garisnya itu tetap. Sedangkan beban dinamis itu adalah kebalikannya dari beban statis. Bebannya tidak tetap, besar intensitasnya juga berubah-ubah, dan titik bekerja serta arah garis kerjanya itu berubah-ubah. Beban-beban yang diperhitungkan itu ada banyak, antara lain ada beban hidup, beban mati, beban lingkungan, serta beban terdistribusi merata. Next. Perbedaan untuk analisa statik digunakan metode gaya lateral ekivalen, dan untuk analisa dinamik digunakan metode spektrum respon ragam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil kedua metode tersebut sehingga kita dapat mengetahui metode mana yang lebih optimal dalam merencanakan struktur gedung yang tahan gempa. Nah, kesimpulannya adalah hasil analisa yang telah ditunjukkan bahwa analisis statik mengeluarkan hasil yang lebih besar untuk ketiga model struktur dibandingkan dengan analisa dinamik. Walaupun analisa gempa
Dalam analisa gempa, analisa dinamik merupakan analisa yang lebih akurat karena proses analisa yang lebih mendekati keadaan yang sebenar. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.